Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang wisata yang ada di Nusa Tenggara Barat. Pertama, ada profil dari Nusa Tenggara Barat. Jadi Nusa Tenggara Barat ini terletak di Kepulauan Nusa Tenggara. Terus NTB ini juga berbatasan dengan Laut Jawa dan Laut Flores. Terus NTB ini juga memiliki 2 pulau yang sangat besar, yaitu Lombok dan Pulau Sumbawa. Jadi NTB juga mempunyai pulau kecil sebanyak 378. Nah, sebagian besar juga dikenal, ada juga dikenal kayak sebagai gili. Tapi gili ini juga tidak berpenghuni. Jadi biasanya gili itu digunakan sebagai daerah objek wisata, yaitu Pulau Moyo, Gili Trawangan, Gili Meno, Gili Air, Gili Gede, Gili Lontar, Pulau Bungin, dan beberapa gugus pulau lainnya. NTB ini juga diresmiin sebagai provinsi tahun 58 dan ditetapkan UU nomor 64 tahun 58. Nah, jadi dulu tuh NTB tuh namanya bukan Nusa Tenggara Barat, tapi Sunda Kecil. Nah, jadi di Sunda Kecil ini tuh kayak dibagi menjadi 3 daerah. Daerah otonom. Terus ada Bali, NTT, sama NTB. Nah, terus untuk pada tahun 2019, jumlah penduduk di NTB mencapai lumayan besar ya, segini. Terus dengan rasio kelamin sebesar 94,36. Nah, pada tahun 2019, jadi NTB ini tuh memiliki pertumbuhan penduduk yang sangat besar, yaitu 1,29%. Kepadatan penduduknya ada 273 jiwa per kilometer. Karena Mataram ini kayak ibu kota NTB, jadi kayak memiliki penduduk yang sangat besar, sebanyak segitu. Ada 7.940 jiwa. Terus selanjutnya ada letak geografis. Jadi untuk letak geografis kita juga udah tahu ya, kayak banyak gunung, pegunungan, bukit, sama pulau-pulau gitu, terus ada pantai-pantai gitu. Terus ada fasilitas. Untuk fasilitas ada parkir, hotel, restoran, toilet, bandara, pelabuhan, sama tempat sampah. Jadi mungkin untuk fasilitas tuh udah lumayan maju ya, karena kita juga sebagian orang juga tahu NTB. Terus provinsi yang paling terkenal pasti Bali. Karena kenapa Bali? Soalnya Bali itu udah go internasional. Setiap negara tuh pasti tahu Bali. Gitu. Terus untuk promosi, jadi pemerintah NTB tuh kayak melakukan promosi wisatanya, kayak ini bikin festival gitu. Ada festival Kuda Bima, ada festival Lake. Lake itu kayak, kalau setahu aku tuh kayak selancar gitu di ombak-ombak gitu. Terus ada Mutiara Lombok sama Senggigi. Terus ini juga untuk paket, cara promosinya dengan cara paket gitu, open trip gitu. Terus selanjutnya ada atraksi. Untuk atraksi itu ada tari Lenggogo. Jadi tari Lenggogo ini tuh dipertunjukkan waktu ini Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selain memperingati Maulid Nabi itu juga, si tari Lenggogo itu ditampilin saat ada pernikahan sama hitanan keluarga raja. Terus ada tari nganga.
Jadi tari nganga ini ada kisahnya, kayak cerita rakyat gitu. Jadi dulu tuh ada seorang putri gitu. Jadi si putri ini tuh masuk ke batu. Jadi karena si rakyatnya sangat mencintai si putri raja ini, mereka tuh kayak memohon kayak si putrinya cepat keluar dari batu itu. Tuh, terus selanjutnya ada kebudayaan. Pertama itu ada uapua. Jadi uapua itu di diselenggarakannya tuh bersamaan sama memperingati Maulid Nabi gitu. Nah, terus diawali dengan adanya uapua itu kayak ada pawai gitu mau menuju ke istana. Nah, terus abis itu tuh ada kayak pertunjukan-pertunjukan gitu, kayak ada kuda gitu, terus ada penari-penari, ada yang seni musik gitu. Terus habis itu ada penyerahan Syariah dan Al-Quran ke si pemimpinnya atau disebut juga sultan. Terus ada perang topat. Jadi perang topat ini dilaksanakan sama masyarakat Hindu, ya, sama masyarakat Hindu. Jadi perang topat itu tuh kayak ini ritual gitu, ritual ya, kayak rasa berterima kasih kepada Tuhan gitu karena telah eh, udah nurunin hujan, udah ngasih eh, kemakmuran, terus kayak tanah yang subur gitu. Untuk bau nyale atau cacing ini juga kayak punya cerita legendanya. Jadi suatu hari ada seorang putri ini sangat cantik. Terus dia tuh kayak menceburkan diri ke laut ini. Jadi laut ini tuh kayak reinkarnasi dari si putri itu. Jadi si putri itu tuh kayak memiliki cantik iya, ahlaknya baik iya gitu kan, kayak ia berbudi luhur gitu. Terus kenapa dia nyeburin diri ke sana? Karena dia tuh kayak gak mau ngecewain para pangeran-pangeran yang naksir ke si putri itu. Tuh. Terus selanjutnya ada kuliner. Untuk kuliner ada yang pertama tuh ada sate bulyak. Jadi sama sih untuk satenya gitu. Tapi di sini yang membedakan tuh kayak lontongnya. Kan kalau lontong yang di Jawa atau yang biasa-biasanya tuh dibalut sama ini daun pisang. Kalau sate bulayak ini pakai ini daun aren gitu. Terus ini siapa sih yang nggak tahu ini gitu kan? Ini namanya apa? Ayo, uh, ini ayam tilawang. Nah, pasti semua orang juga tahu ya ayam tilawang. Terus selanjutnya ada plecing kangkung. Ini tuh sama sih kayak kangkung yang biasanya. Terus ada jajet tunjak lapis poteng. Jadi itu tuh kayak ketan gitu ya. Bahan dasarnya kayak ketan gitu. Jadi ini juga jajet tunjak lapis poteng tuh kayak disajiin pas lebaran juga. Terus untuk destinasi wisata yang ada di NTB. Ini tuh yang pertama ada pantai Sagigi. Sagigi tuh paling terkenal di Lombok. Jadi untuk mencapai ke sana tuh kalau dari Mataram kayak mencapai 12 kilometeran. Terus di sana juga kita bisa menikmati itunya ya, pantainya ya sangat biru sekali. Bisa snorkeling atau kano. Terus kita bisa melakukan kano tuh saat ini apa si ombaknya itu agak terlalu gede, terus kita juga bisa menikmati sunset, sunrise, bisa digunakan untuk bulan madu juga di sana. Terus di sana juga agak terlalu jauh sama hotel, kafe, klub
terus sama pasar seni. Terus yang kedua ada ini Batu Bolong. Jadi Batu Bolong ini di atasnya tuh kayak ada pura gitu buat masyarakat Hindu ibadah gitu. Jadi di sini juga kita bisa menikmati ini ya, sunset atau sunrise juga. Untuk berfoto-foto juga, jalan-jalan di pinggir pantai ini juga bisa gitu. Terus di sini juga kita bisa melihat Gunung Agung di Bali. Terus yang terakhir, siapa sih yang nggak tahu gitu ini? Pasti kalian juga tahu. Ini tuh Gunung Rinjani. Jadi Gunung Rinjani ini tuh kayak gunung terfavorit para pendaki. Terus eh, kenapa terfavorit? Terus karena ini panoramanya yang sangat indah gitu. Terus Rinjani ini juga memiliki keindahan ininya, danau segaranya di tengah-tengah ini. Tuh. Terus Rinjani juga memiliki ketinggian 3.762 mdpl. Jadi Rinjani ini juga mempunyai dua rute, yaitu Senaru dan Sembalu. Terus untuk trademark, ini tuh lupa ya namanya apa, kayak giri-giri gitu. Jadi ini tuh ada artinya. Itu kayak perpaduan antara semua agama yang ada di Indonesia, dari Konghucu, Kristen, Islam, Hindu, Buddha, dan yang lainnya gitu. Jadi kayak buat perdamaian gitu. Jadi disatuin semua. Tuh kan di sini ada masjid, eh, apa itu? Gereja, terus yang buat kayak Hindu pura, sama apa ya satu lagi? Ya itulah punya lupa namanya. Terus ada ini kunjungan ke NTB di tahun 2019 3,7 juta. Karena waktu 2019 itu belum ada pandemi ya. Kalau untuk saat ini eh, pemerintah sana tuh kayak ngebatasin. Jadi untuk apa? Untuk wisatawan yang dari luar Indonesia itu gak boleh datang ke sana. Jadi sekarang tuh pemerintah sana kayak lebih mengutamakan wisatawan yang lokal. Terus untuk teknologi yang mendukung. Jadi ini tuh untuk aplikasi kayak ya nyari wisata yang ada di NTB gitu atau gitu. Terus sudah mungkin itu menurut saya NTB tuh kayak udah mulai terkenal gitu, apalagi Bali gitu kan. Eh, pendapat 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 saya bagus. Ini tuh udah mulai bagus. Mungkin untuk harapan saya ke provinsi NTB ini kayak udah jangan berhenti gitu. Tetap kayak ngebuka wisata gitu agar ngeiniin ekonomi di Indonesia. Terus sama kalau misalnya ngebuka wisata tuh kayak harus ini apa protokol kesehatannya jangan lupa gitu. Memakai masker, terus selalu sediain hand sanitizer. Mungkin segitu presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada ketidakmengertian bahasa saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.